Melalui sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia diharapkan A. Memandang semua agama dan kepercayaan sama. B. Menyatakan bahwa ada kekuasaan tertinggi di luar dari manusia, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. C. Memandang bahwa agama yang satu lebih benar dari agama yang lain. D. Menganggap bahwa tidak perlu manusia beragama sebab yang penting adalah percaya adanya Tuhan. Jawabannya B. Menyatakan bahwa ada kekuasaan tertinggi di luar diri manusia, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Adanya alam semesta membuktikan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu ada. Pandangan demikian disebut A. Argumentasi moral, B. Argumentasi teologis, C. Argumentasi kosmologis, D. Argumentasi rasional. Jawabannya C. Argumentasi kosmologis. Alkitab mengungkapkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu disebut Allah Elohim, Tuhan Adonai, dan Tuhan Yang Maha Tinggi Yahweh. Jika demikian, maka A. Kita tidak boleh lagi menyebut Tuhan itu Allah. B. Kita sebaiknya menyebut Tuhan itu Yahweh saja. C. Kita boleh menyebut Tuhan dengan nama yang kita suka. D. Kita boleh menyapa Tuhan dengan beragam nama atau sebutan. Jawabannya D. Kita boleh menyapa Tuhan dengan beragam nama atau sebutan. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah itu roh adanya. Yohanes pasal 4 ayat 24. Itu berarti A. Dia maha hadir. B. Dia berbicara kepada roh dan jiwa kita. C. Dia dapat disapa dan disembah di berbagai ruang dan waktu. D. Semua jawaban di atas benar. Jawabannya D. Semua jawaban di atas benar. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu adalah Allah Bapa. Kita menyebutnya Allah Bapa karena A. Dia pencipta alam semesta termasuk manusia. B. Dia pribadi maha besar. C. Dia dekat dan peduli dengan ciptaannya. D. Semua jawaban di atas benar. Jawabannya D. Semua jawaban di atas benar. Kitab Injil mencatat bahwa Yesus Kristus kerap menyatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Itu berarti A. Allah adalah ayah biologisnya sebab ia dikandung dan dilahirkan Maria. B. Dia mengajari kita mengenal dan menghormati Allah sebagai pribadi yang dekat, penuh kasih dan sangat peduli. C. Allah Bapa lebih berkuasa daripada dirinya. D. Semua datang ke dunia ini, Yesus adalah ciptaan Allah Bapa. Jawabannya B. Dia mengajari kita mengenal dan menghormati Allah sebagai pribadi yang penuh dekat, penuh kasih, dan sangat peduli. Analogis yang dapat membantu pemahaman kita tentang ketritunggalan Allah adalah A. H2O yang pada waktu dan ruang tertentu dapat berwujud cair, padat, dan uap. B. Matahari yang memancarkan cahaya, panas, dan terang. C. Buah utuh yang terdiri dari kulit, sari, dan biji. D. Ketiga di atas berguna meski tidak sempurna. Jawabannya D. Ketiga di atas berguna meski tidak sempurna. Keberatan orang memahami bahwa Allah adalah Bapa yang baik dan Maha Kuasa karena A. Banyak orang yang percaya kepada Allah justru menderita. B. Di muka bumi banyak kejahatan seolah dibiarkan oleh Allah. C. Banyak orang disebarkan oleh ayah yang kejam walau tekun beragama. D. Semua jawaban di atas benar. Jawabannya D. Semua jawaban di atas benar.
Maksud Allah Tritunggal mengizinkan penderitaan dan kejahatan di muka bumi adalah A. Menguji manusia supaya semakin teguh imannya. B. Menyatakan bahwa Allah bukanlah pribadi maha besar dan maha kuasa. C. Sebagai alat pembalasan dan penghukuman bagi manusia yang tidak taat kepadanya. D. Supaya manusia merasakan penderitaan. Jawabannya A. Menguji manusia supaya semakin teguh imannya. Sikap hidup yang patut kita menyatakan kepada Allah Tritunggal adalah A. Bersyukur kepadanya hanya jika ia menjawab doa dan permohonan kita. B. Menunjukkan hormat kepadanya hanya apabila kita sehat dan sukses. C. Tetap setia dan berharap walaupun berada di tengah pergumulan hidup. D. Meninggalkan dia sebab di zaman ini sudah ada sains dan teknologi membantu hidup manusia. Jawabannya C. Tetap setia dan berharap walaupun berada di tengah pergumulan hidup. Pendapat umum di Indonesia mengenai Yesus Kristus adalah A. Dia anak Allah. B. Dia guru moral. C. Dia seorang nabi. D. Dia ciptaan Allah. Jawabannya C. Dia seorang nabi. Setelah dilahirkan di Bethlehem, Yesus Kristus dibesarkan di A. Kana, B. Nazaret, C. Kapernaum, D. Yeriko. Jawabannya B. Nazaret. Sekitar usia 14-30 tahun, pekerjaan Yesus Kristus adalah A. Nelayan, B. Petani, C. Tukang kayu, D. Pemungut cukai. Jawabannya C. Tukang kayu. Yesus disebut atau digelari Kristus artinya A. Dia yang mulia, B. Dia yang maha kudus, C. Dia yang diurapi, D. Dia yang maha tahu. Jawabannya C. Dia yang diurapi. Yesus Kristus juga disebut Tuhan artinya A. Dia pemerintah atas alam semesta. B. Dia yang harus kita dengar dan taati. C. Dia bukan Allah. D. Dia pelayan yang setia. Jawabannya B. Dia yang harus kita dengar dan taati. Selama 3,5 tahun memberitakan Injil Kerajaan Allah, Yesus Kristus berperan sebagai guru. Kitab Injil menyingkapkan bahwa A. Yesus adalah guru yang mengerti kitab suci. B. Yesus adalah guru berwibawa. C. Yesus adalah guru yang menerapkan apa yang diajarkan. D. Ketiga jawaban di atas benar. Jawabannya D. Ketiga jawaban di atas benar. Yesus Kristus digelari anak Allah. A. Karena ia dikandung dan dilahirkan oleh Maria. B. Ia setara, sehakikat dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. C. Sang Bapa menyebutnya sebagai Allah yang kepadanya ia berkenan. D. Jawaban B dan C dapat memberi penjelasan memadai. Jawabannya D. Jawaban B dan C dapat memberi penjelasan memadai. Keberatan banyak orang bahwa Yesus Kristus adalah Allah karena A. Tidak mungkin Allah menjadi manusia sebab manusia berdosa. B. Tidak mungkin manusia biasa yang dibesarkan di Nazaret menjadi Allah. C. Pandangan itu sebagai penghinaan terhadap Allah yang Maha Besar. D. Ketiga jawaban di atas benar.
Jawabannya D. Ketiga jawaban di atas benar. Kitab Injil menerangkan beragam teladan hidup Yesus Kristus. Di antaranya adalah A. Dia kasar dan pemarah. B. Dia lemah lembut dan rendah hati. C. Dia pemberontak. D. Dia suka pamer kekuatan. Jawabannya B. Dia lemah lembut dan rendah hati. Sikap yang tepat terhadap Yesus Kristus adalah A. Percaya dan menerima Dia sebagai juru selamat. B. Setia mempelajari pengajaran dan teladannya yang diungkapkan kitab Injil. C. Membangun relasi akrab dengan Dia melalui doa dan percakapan. D. Semua jawaban di atas benar. Jawabannya D. Semua jawaban di atas benar. Pandangan yang keliru mengenai Roh Kudus adalah A. Dia energi Allah bagi seluruh ciptaan. B. Dia salah satu pribadi Allah Tritunggal. C. Dia memiliki emosi dan pikiran. D. Dia Maha Kudus. Jawabannya A. Dia energi Allah bagi seluruh ciptaan. Anggapan yang keliru di bawah ini adalah A. Orang yang didiami oleh Roh Kudus pasti mampu berbahasa lain atau glosolalia. B. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus tidak bisa lagi berbuat dosa. C. Orang yang dibaptis oleh Roh Kudus akan menangis histeris. D. Jawaban A, B, C benar. Jawabannya D. Jawaban A, B, C benar. Kitab Injil memperlihatkan hubungan erat Roh Kudus dengan Yesus Kristus dengan cara A. Ketika Yesus hadir dalam kandungan Maria. B. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. C. Ketika Yesus mengubah air menjadi anggur di kota Kana. D. Jawaban A dan B benar. Jawabannya D. Jawaban A dan B benar. Kitab Injil menerangkan bahwa setelah Yesus dibaptiskan, Ia dituntun oleh Roh Kudus ke padang gurun lalu menghadapi pencobaan iblis. Makna peristiwa tersebut bagi kita adalah A. Jangan bergaul dengan Roh Kudus supaya tidak masuk ke dalam pencobaan. B. Roh Kudus memberi kemenangan menghadapi godaan dan pencobaan iblis. C. Kita patut bergaul karib dengan Yesus dan Roh Kudus. D. Jawaban B dan C benar. Jawabannya D. Jawaban B dan C benar. Kitab Injil mencatat peringatan Yesus agar orang tidak menghujat Roh Kudus. Sikap dan perbuatan menghujat Roh Kudus adalah A. Memandang rendah pribadi Roh Kudus. B. Tidak mengakui adanya Roh Kudus. C. Mengandalkan teknologi modern. D. Jawaban A dan B benar. Jawabannya C. Mengandalkan teknologi modern. Kesetaraan Yesus dengan Roh Kudus diperlihatkan oleh Kitab Injil melalui pernyataannya yang menekankan A. Roh Kudus datang dari Bapa dan diutus oleh Yesus. B. Roh Kudus bersaksi tentang siapa dan apa pekerjaan Yesus. C. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang keluar dari Bapa. D. Jawaban A, B, C benar. Jawabannya D. Jawaban A, B, C benar. Karena bergaul karib dengan Roh Kudus, maka orang akan A. Selalu mendapat penglihatan dan bisa bernubuat. B. Bersukacita dan bersyukur atas kasih karunia Allah dalam Kristus. C. Takut bercerita tentang pribadi dan perbuatan Yesus Kristus. D. Merasa dirinya hebat.
Jawabannya B. Bersukacita dan bersyukur atas kasih karunia Allah dalam Kristus. Bila hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka A. Kita tidak perlu serius belajar, karena saat ujian dia akan memberitahu jawaban. B. Kita dibuat tidak berdaya dan lemah. C. Kita dibuat rendah hati sehingga giat belajar. D. Kita akan dibuat sombong dan membesarkan diri. Jawabannya C. Kita dibuat rendah hati sehingga giat belajar. Manakah pandangan yang menurut Anda keliru? A. Roh Kudus membuat orang seperti kesurupan roh jahat. B. Roh Kudus menuntun kita memuliakan Allah di dalam Yesus Kristus. C. Roh Kudus membuat kita berjaga-jaga terhadap dosa dan kejahatan. D. Roh Kudus memotivasi kita gemar membaca Alkitab. Jawabannya A. Roh Kudus membuat orang seperti kesurupan roh jahat. Manakah menurut Anda pemahaman yang benar? A. Peran Roh Kudus dapat digantikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Peran Roh Kudus dapat diganti oleh hipnotisme. C. Peran Roh Kudus menuntun kita untuk semakin mengakui keterbatasan diri dan mengakui kedaulatan Allah. D. Peran Roh Kudus dapat diganti oleh roh-roh orang sakti yang telah meninggal. Jawabannya C. Peran Roh Kudus menuntun kita untuk semakin mengakui keterbatasan diri dan mengakui kedaulatan Allah.